Nakal, selamat datang dan Device sebagai OnePlus Pad Go, dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara merekam layar di perangkat ini. Jadi untuk memulai, Anda perlu mengusap ke bawah dari sisi kanan atas layar, yang akan menampilkan tombol-tombol pintasan Anda. Dan di sini, salah satu tombol pintasan tersebut seharusnya adalah perekam layar. Sekarang, untuk saya, tombol itu terlihat di sini pada halaman pertama, karena memang ada beberapa halaman. Jadi jika Anda tidak melihatnya di halaman pertama, Anda bisa menggeser ke kiri dan ini akan menampilkan halaman tambahan. Dan jika Anda masih belum menemukannya, Anda bisa menambahkannya dengan mengklik di sini pada ikon pensil ini. Lalu klik pada ikon plus. Dan di sini. Semua yang warnanya lebih gelap atau secara umum lebih terang, bisa saya katakan mungkin adalah tombol pintasan yang bisa Anda tambahkan secara tambahan. Yang warnanya redup adalah yang sudah ditambahkan, dan Anda bisa lihat misalnya kita punya di mode pembaca di sini, dan Anda bisa lihat ada di sini, jadi itu sudah ditambahkan. Jadi intinya, Anda jelas sedang mencari perekam layar. Setelah Anda menemukannya, Anda cukup mengetuknya sekali seperti biasa, lalu klik selesai, dan Anda sudah siap menggunakannya. Jadi setelah Anda melihat perekam layar di sini, untuk pertama kalinya, saya sarankan untuk menahannya lalu memilih pengaturan lainnya di sini. Saya akan bicara terus terang saja. Pilihan-pilihan di sini benar-benar seperti lelucon untuk perangkat yang dirilis tahun ini, dan seberapa banyak yang bisa dilakukan, pengaturan di sini benar-benar seperti lelucon saja. Jadi Anda bisa lihat sendiri. Kita bisa mengatur resolusi sesuai dengan resolusi perangkat, yaitu 2K, itu bagus, dan memang diatur ke 32 megabit. Sekarang saya bilang ini benar-benar seperti lelucon, meskipun sebenarnya yang satu ini sedikit lebih baik dibandingkan perangkat OnePlus lainnya, khususnya ponsel. Dan alasannya, misalnya, hanya ada pilihan tinggi, sedang, dan rendah. Pilihan-pilihan ini agak menyedihkan. 32 megabit adalah batas tertinggi yang bisa Anda capai. Di bawah pengaturan custom, Anda bisa lihat 32 adalah maksimal, 2K adalah maksimal, dan tidak ada pilihan lain di sana. Padahal, seharusnya bisa ada lebih banyak opsi. Perangkat yang lebih murah saja bisa mencapai 100 megabit tanpa masalah. Jadi saya juga tidak tahu kenapa di sini pilihannya sangat terbatas seperti ini. Dan selain itu, saya rasa 32 megabit di sini setidaknya sudah cukup untuk kemampuan perangkat ini yang berkaitan dengan refresh rate-nya. Jadi bisa dilihat, kita bisa memilih 30, 60, dan dinamis. Perangkat ini diatur ke dinamis, artinya perangkat akan memilih sendiri. Menyesuaikan frame rate hingga 120 frame jika ada konten yang ditampilkan pada frame rate tersebut. Secara umum, saya mungkin akan merekomendasikan untuk menggunakan 60 saja. Jadi 32 megabit seharusnya sudah cukup, tapi jika Anda ingin menggunakan 120 frame dan berada di 2K, 32 megabit mungkin akan menimbulkan beberapa artefak sehingga kadang-kadang gambar bisa terlihat agak buram saat bergerak, dan itu jelas merupakan keterbatasan dari pengaturan di sini. Jadi ini sesuatu yang perlu diingat, tapi secara umum menurut saya 60 akan menjadi pilihan yang lebih baik. 60 itu semacam pilihan standar yang biasa digunakan untuk sebagian besar media. Jadi kalau kamu menggunakan YouTube, itu juga di 60. Menonton acara TV dan sebagainya di Netflix, itu bahkan di bawah 60, biasanya sekitar 24 frame. Tapi secara umum video di media sosial dan sejenisnya akan menggunakan 60. Jadi untuk tujuan itu, kamu bisa tetap menggunakan yang itu. Kalau kamu berencana merekam gameplay di perangkat ini, kamu mungkin bisa memanfaatkan yang dinamis itu. Tapi kalau kamu tidak berencana untuk merekam gameplay, tetap saja gunakan 60. Dan kita juga punya opsi suara. Saya tidak akan membahasnya di sini karena nanti akan muncul lagi dan ada beberapa toggle lebih lain yang tidak terlalu penting. Jadi mari kita tutup ini, cari judulnya sekali lagi, dan untuk jumlah ini kita tinggal klik saja. Pertama kali aplikasi akan meminta izin untuk merekam audio. Saya akan pilih saat menggunakan aplikasi lalu mulai. Dan inilah dia. Pengaturan suara, seperti yang saya sebutkan tadi, akan muncul lagi. Jadi kamu bisa pilih opsi mana saja yang kamu mau, baik suara sistem, mikrofon, atau keduanya jika kamu mau. Tapi jika kamu berencana merekam keduanya, saya sarankan menggunakan headphone atau mengecilkan volume di tablet kamu. Seperti langsung membisukannya di sini. Alasannya adalah suara yang akan direkam, setidaknya suara sistem sebenarnya direkam secara internal, jadi kamu tidak perlu mendengarnya. Tapi
Ketika suara keluar lewat speaker, suara itu direkam secara internal, lalu keluar lewat speaker, dan kemudian direkam lagi untuk kedua kalinya oleh mikrofon jika mikrofon bisa mendengarnya. Jadi jelas, itu akan menciptakan efek gema yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan menggunakan headphone untuk tujuan khusus tersebut. Sebagai alternatif, kamu juga bisa memilih salah satu opsi saja dan tidak merekam keduanya secara bersamaan. Dan itu jelas juga akan menghilangkan masalahnya, atau cukup matikan saja suaranya. Dan itu juga seharusnya, oke, sekarang saya akan tetap menggunakan suara sistem dan mulai merekam di sini yang akan memulai prosesnya. Ini memberikan tampilan dynamic island seperti ini. Jadi apapun yang kamu lakukan sekarang akan direkam. Untuk sebagian besar, kamu bisa membuka aplikasi dan merekamnya tanpa masalah. Jadi untuk sekadar mendemonstrasikan ini, saya akan membuka beberapa hal berbeda di sini. Nah, seperti itu. Sekarang saya juga ingin menunjukkan sesuatu yang mungkin akan kamu alami suatu saat nanti. Jadi itu akan terjadi pada aplikasi-aplikasi yang ya ampun sangat buruk seperti Netflix. Dan mari kita lihat apakah ada pelaku lain di sini yang selalu saya suka kritik. Tapi tidak ada di sini. Jadi aplikasi itu tidak terpasang secara bawaan, tapi Netflix ada. Jadi karena aplikasi itu memang sudah terpasang secara bawaan di perangkat ini, saya benar-benar akan meluangkan waktu untuk mengkritiknya habis-habisan. Oke, sepertinya saya tidak punya koneksi internet. Saya sudah terhubung. Nah, seperti itu. Sekarang saya harus memberi apresiasi untuk OnePlus. Mereka memberikan pop-up seperti ini untuk kamu. Konten yang dilindungi bisa direkam. Jadi mereka memberikan pop-up ini yang hampir tidak pernah dilakukan perangkat lain. Jadi itu cukup bagus. Setidaknya kamu sadar bahwa ada aplikasi busuk yang menghalangi kamu menggunakan perangkatmu sesuai keinginan. Nah, ngomong-ngomong, biar saya hentikan saja dengan mengklik kotak ini. Ini akan menyimpannya ke galeri foto. Tapi saya ingin membahas satu hal, alasan kenapa saya merasa ini bermasalah. Karena aplikasi ini, Netflix, yang sudah terpasang secara bawaan di perangkat, sama sekali tidak pernah saya install sendiri. Saya juga tidak punya akun untuk itu, dan saya tidak pernah memberikan izin apapun untuk melakukan apapun di perangkat saya, bahkan untuk sekadar ada di situ. Dan itu belum termasuk apapun yang dilakukan aplikasi itu sesuka hati tanpa pernah meminta izin, seperti memblokir perekam layar saya. Sekarang saya melihat itu sebagai sebuah masalah, semacam opsi yang misalnya bisa dimanfaatkan oleh pihak seperti Netflix. Atas dasar apa mereka bisa mengubah cara perangkat saya berfungsi tanpa pernah sekalipun meminta izin? Dan perlu diingat, saya bahkan tidak masuk login. Saya benar-benar tidak punya akun Netflix. Tidak pernah punya. Jadinya saya tidak pernah menyetujui syarat dan ketentuan layanan maupun penggunaan. Jadi saya benar-benar tidak peduli apa yang ingin dilakukan atau dicegah oleh aplikasi ini. Hal itu terjadi karena saya tidak pernah menyetujui apapun. Jadi karena itu, saya akan memberikan alternatif untuk barang sampah ini. Dan ini bisa dibuang ke tempat sampah karena alternatif-alternatif tersebut akan gratis. Pergi sana Netflix persetan denganmu, Anda tidak seharusnya mengutak-atik perangkat tanpa izin. Jadi setelah kita menyingkirkan benda sialan ini, kita bisa beralih ke foto-foto. Dan pada akhirnya, seperti yang saya katakan, saya akan menunjukkan kepada Anda alternatif yang dapat Anda manfaatkan. Sekarang, Google jelas ingin menyinkronkan semuanya ke cloud. Karena jangan sampai Anda punya privasi, kita akan menyingkirkan itu karena kita tidak membutuhkannya, kita punya penyimpanan di perangkat kita. Biar saya cerahkan sedikit layarnya. Jadi setelah Anda membuka aplikasi foto, saya menggunakan yang dari OnePlus, tapi Anda juga punya aplikasi foto dari Google, meskipun saya sendiri lebih suka yang ini. Jadi di sini Anda akan bisa melihat semua foto dan video Anda, yang juga akan menampilkan rekaman layar Anda, seperti yang bisa Anda lihat. Sekarang jika Anda mencoba mencari sesuatu yang lebih lama yang pernah Anda ambil sebelumnya, akan jauh lebih mudah untuk menavigasi ke album. Dan di dalam album, cari album tangkapan layar, screenshots. Sekarang, saya tahu Nezo ini bukan tangkapan layar, ini adalah rekaman layar, tapi album screenshot sebenarnya berisi baik tangkapan layar maupun rekaman layar. Dan selain itu, Anda bisa klik di sini. Jika Anda memang memiliki keduanya dan jumlahnya banyak, Anda bisa memilih untuk hanya menampilkan video saja. Dengan begitu, semua jenis tangkapan layar lain yang mungkin Anda miliki di sini akan disembunyikan dan hanya akan menampilkan rekaman layar Anda sehingga jauh lebih mudah bagi Anda untuk menemukan apapun yang sedang Anda cari.
Bagaimanapun, dari sini Anda tentu saja bisa mulai menonton rekaman tersebut, dan saya akan melewatinya sedikit. Jadi Anda bisa lihat inilah aplikasi yang direkam. Dan yang akan Anda lihat sebentar lagi adalah Netflix, yang tidak terekam karena memang tidak terekam. Dan aplikasi lain yang serupa misalnya adalah Spotify, yang juga cukup sering sudah terpasang di perangkat. Jadi karena itu, saya juga akan memberikan sedikit rekomendasi alternatif untuk itu. Sekarang, penjelasan singkat tentang fitur yang memblokir perekam layar Anda ini. Ini adalah fitur dari Android dan dirancang untuk melindungi privasi serta keamanan pengguna. Wah, apakah Anda merasa benar-benar terlindungi dan aman oleh Netflix ketika mereka memblokir perekam layar Anda dari merekam layar karena ada begitu banyak data pribadi di sana, bukan? Jadi jelas, Anda bisa dengan cepat menilai bahwa ini bukan dilakukan demi keuntungan Anda. Ini dilakukan agar siapapun pemilik Netflix bisa membeli satu lagi Aston Martin atau Porsche. Jadi kenapa saya harus peduli dengan keinginannya ketika saya ingin merekam layar? Dan karena itu, inilah Netflix kita yang terbuka, benar-benar terbuka, jelas, bukan? Jadi karena itu, saya akan menunjukkan kepada Anda. Anda bahkan tidak perlu mengunduh aplikasi apapun untuk ini, karena memang lebih praktis seperti itu. Tidak, terima kasih. Dan ada dua hal berbeda yang bisa saya rekomendasikan yang sudah saya coba sendiri. Jadi salah satunya adalah psstream.move. Sekarang, ketika Anda masuk ke sini, tampilannya akan terlihat cukup mirip dengan Netflix. Semua yang ada di sini berfungsi. Tapi saat Anda mencoba memutar sesuatu, saya sarankan untuk pertama kali benar-benar mengunduh plugin yang akan diminta oleh situsnya. Misalnya, kita akan membuka ini. Jadi kita menggunakan pengaturan default atau pada dasarnya mengunduh ekstensi untuk itu. Ekstensi ini akan memungkinkan Anda mendapatkan kecepatan yang sedikit lebih tinggi dan lebih banyak opsi untuk memilih repositori tempat video, film, atau acara TV ini diambil. Dan juga proses bufferingnya akan jauh lebih cepat. Jadi jelas itu sangat menguntungkan bagi Anda. Tapi Anda sebenarnya bisa melewatinya. Seperti yang saya bilang, ini bisa menimbulkan beberapa masalah. Misalnya proses buffering kadang bisa sangat buruk dan sangat lambat, jadi saya bisa melihatnya sekarang. Ini akan mencoba beberapa sumber yang berbeda. Biasanya dengan plugin, proses ini jauh lebih cepat dan tanpa hambatan. Jadi mari kita lihat. Oh, itu dia. Anda bisa lihat sendiri. Itu dia. Sudah melewatinya keduanya, kita tidak bisa menemukannya. Oke, bagus. Jadi sepertinya memang ada alasan bagus untuk menggunakan plugin itu sekarang. Saya sendiri tidak begitu yakin bagaimana cara kerjanya, tapi saya sudah mencobanya baik dengan maupun tanpa plugin itu. Dan bisa saya katakan bahwa dengan itu semuanya bekerja jauh lebih baik. Mari kita lihat apa lagi yang ada di sini yang bisa saya coba tunjukkan. Itu aneh. Nah, jika sesuatu tidak berhasil, kita masih punya yang lain. Beginilah keadaannya. Saya tidak yakin apakah saya mengingat namanya dengan benar, tetapi sepertinya saya benar. Kita akan menutup ini. Nah, yang ini. Jelas Anda bisa melihatnya membuka tab tambahan, tapi mari kita lihat apakah yang ini akan dimuat. Berhenti. Oh, dan Anda bisa lihat yang satu ini benar-benar menemukan sesuatu. Sekali lagi, saya yakin yang ini juga memiliki plugin yang dapat saya install untuk membuatnya lebih baik, tapi begitulah. Nah, ini terlihat sebenarnya seperti versi kamera ya. Sebenarnya film itu sudah ada, jadi apapun yang ditemukan itu bukanlah pilihan terbaik saat ini. Jadi, mungkin mari kita bahas secara singkat. Oke, mungkin adblock akan sangat membantu di sini. Mari kita lihat. Mungkin coba acara TV. Lihat, yang ini tidak punya versi cam atau setidaknya seharusnya tidak ada. Jadi mari kita lihat bagaimana hasilnya. Jadi ini akan sangat bagus untuk film sekarang. Saya sudah ada mencoba berbagai pilihan untuk ini, dan yang ini setidaknya di PC saya tampaknya bekerja dengan sangat baik, khususnya P-Stream. Oh, lihat itu, videonya diputar dan jelas setiap kali kamu klik di layar selalu diarahkan ke tab baru. Agak sedikit mengganggu, tapi ya ini cukup bagus. Jadi itu salah satu untuk tujuan seperti Spotify. Kamu bisa menggunakan sesuatu atau kamu bisa mencari revenge. Nah, ini akan memungkinkan kamu mendapatkan YouTube, misalnya YouTube Music, Spotify, dan yang lainnya.
Sejujurnya, versi YouTube dari ini akan sangat luar biasa karena memblokir iklan di video, yang berarti juga memblokir keuntungan yang bisa saya dapatkan dari video seperti ini. Tapi ya bukan saya yang dapat untung di sini, kawan, itu bos saya. Jadi baguslah. Jadi itu akan menguntungkan buat kamu lebih sedikit iklan, waktu yang terbuang juga lebih sedikit, kamu langsung ke konten yang kamu mau, dan selain itu, ini juga memungkinkan kamu memutar di latar belakang, jadi kamu bisa mengunci perangkat dan melakukan hal lain tanpa harus membuka YouTube. Sangat luar biasa, dan untuk musik juga sama, jadi kamu bisa coba sendiri. Pokoknya, semoga video ini bermanfaat buat kamu, dan kalau iya, jangan lupa klik like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.